Bahrain akhir-akhir ini kayaknya hobi banget senggol-senggol King Indo. Dan selalu aja ada drama yang mereka buat. Meski Indonesia didukung penuh oleh FIFA soal laga home leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi Bahrain kayaknya gak menyerah begitu saja. Dia bahkan mengirim tumbal proyek, yakni seorang selebgram asal Bahrain yang menghina lagu kebangsaan Indonesia. Dan sesampainya di Indonesia, dia justru dicuekin. Namun mereka tak menyerah. Setelah kembali mengejek lagu kebangsaan Indonesia saat timnas putri kita kalah atas Belanda. Melihat Bahrain yang selalu berisik akhir-akhir ini dan senggol-senggol Indonesia mulu, Jepang beneran geram dan mendukung penuh Indonesia untuk kalahkan Bahrain di leg kedua nanti. Entah apa yang ada di pikiran Federasi Sepak Bola Bahrain saat ini, otaknya kayak cuma ada Indonesia dan Indonesia aja. Bagaimana tidak gitu loh, setelah ditahan imbang dengan skor 2-2 dan bahkan hampir aja kalah dari Indonesia jika tak direbut oleh wasit asal Oman Alkaf, Bahrain tantrum bukan main. Mereka kayak gak terima gitu loh, dipermalukan oleh tim dengan ranking 130 dunia di depan publik sendiri. Meski sudah bermain curang dan drama para pemainnya yang gak ketolong, masih aja gak bisa menang lawan King Indo. Bahkan untuk menutupi rasa malu itu, Federasi Sepak Bola Bahrain justru melakukan playing victim kepada Indonesia. Dan mereka bahkan meminta pemindahan tempat pertandingan lantaran menganggap Indonesia tidak aman. Kan konyol banget. Seperti kita tahu, kalau pihak Bahrain meminta kepada AFC pertandingannya melawan timnas Indonesia diadakan di tempat netral. Sebelumnya, Bahrain mendapatkan serangan cyber setelah dianggap merampas kemenangan Indonesia. Hal itu membuat Bahrain mengklaim Indonesia tidak aman bagi para pemainnya jelang pertandingan melawan Indonesia. Dan mengirim seorang selebgram bernama Noaimi yang sempat mengejek lagu Indonesia Raya. Dan yang buat dongkol, sesampainya di Indonesia, Noaimi ini beneran dicuekin loh. Karena publik tanah air sebelumnya sudah tahu kalau itu hanya akal-akalan yang dilakukan oleh Bahrain untuk nantinya dijadikan bukti ke FIFA. Dan mereka kayaknya emang mau cari gara-gara dengan Indonesia deh. Terbaru dalam unggahan Instagram selebgram gak ada otak itu, kembali mengejek lagu kebangsaan Indonesia setelah tim putri kita kalah telak atas timnas Belanda. Dan seolah-olah itu adalah timnas Indonesia putra kita, kan delogok. Jepang makin jengkel dengan Bahrain, dukung penuh Indonesia. Melihat kelakuan Bahrain yang makin hari makin ngelunjak aja, membuat Jepang kayaknya emang beneran jengkel deh. Dan salah satu media Jepang bernama Football Channel merasa kalau peluang Indonesia buat mengalahkan Bahrain di leg kedua sangatlah besar. Bahkan media tersebut juga tak segan menilai kalau cara Indonesia dalam membangun kekuatan dianggap terlalu frontal, namun keren, karena hasilnya pun terlihat nyata. Atas dasar itulah media tersebut menilai boleh saja Arab dan Australia statusnya adalah rival besar bagi Jepang. Tapi ancaman nyata sesungguhnya sejatinya malah berasal dari Indonesia. Apalagi menurut kabar yang ada, PSSI sejauh ini masih terus berupaya menambah kekuatan dalam diri Kevin Dix, Jero Redwold, Mauro Zylstra, dan Miliano Jonathans. Perhatian cenderung berfokus pada tim Arab Saudi yang merupakan rival terbesar Jepang di Asia, dan tentu saja Australia, yang juga merupakan tim kuat. Tapi mungkin Indonesia lah yang benar-benar akan menjadi ancaman nyata bagi Jepang, tulis media tersebut. Sementara itu, pelatih Jepang Hajime Moriyasu secara tegas mengatakan kalau ia justru lebih tertarik dengan Indonesia dibanding tim lainnya. Karena baginya, progres timnas Indonesia di bawah Sintayong dengan metode potong generasi
serta menggabungkan para pemain keturunan dianggap adalah cara yang terbilang bagus untuk mengangkat level permainan timnas Indonesia. Sehingga ia pun juga tak ragu menyebut Indonesia ini beruntung punya pelatih sekaliber Sintayong yang bagaimanapun punya pengalaman bertarung di Piala Dunia. Akan tetapi, Moriyasu juga memberi pesan kalau Indonesia ingin bisa tampil maksimal, maka ada beberapa aspek yang harus mereka benahi. Indonesia berkembang pesat di bawah kepemimpinan pelatih Sintayong. Tentu saja kami perlu menunjukkan performa yang lebih baik dari sebelumnya untuk menghadapi mereka. Menurut saya, mereka harus memperkuat pertahanan dan penyerangan. Selain itu, mereka juga perlu meningkatkan kualitas umpan-umpan ke depan dan menjaga clean sheet dengan pertahanan yang stabil, kata Hajime Moriyasu yang dikutip dari laman Newsone. Indonesia terus tambah kekuatan baru. Kalau kami boleh berpendapat, harusnya Coach Shin tetap akan mempertahankan formasi sebagaimana ketika melawan Arab Saudi dan Australia. Ya, formasi 5-4-1 saat mode bertahan atau 3-4-3 saat mode menyerang dinilai akan jadi pola yang akan tetap dipakai oleh Coach Shin. Bedanya mungkin karena Coach Shin menargetkan kemenangan, maka secara taktik ia akan lebih berani main dengan garis pertahanan tinggi dengan metode counter pressing dan fast build up. Kedatangan Messilgers diharapkan bisa menambah kokohnya benteng pertahanan bersama J.H. dan Rizky Ridho atau siapapun nantinya yang akan dipercaya Coach Shin buat main di posisi tersebut untuk menciptakan benteng bersama Maarten Paes sebagai kiper dengan catatan kalau dia dimainkan. Kemudian dengan pola counter pressing dan fast build up, diharapkan para pemain Indonesia bisa merebut bola dengan cepat untuk kemudian secara sat-set mengirim bola ke depan. Dan disinilah peran dua gelandang tengah sangat penting, sebab dibutuhkan satu pemain dengan kemampuan merebut bola yang bagus, serta satu pemain lainnya yang dinilai punya kemampuan passing dengan akurasi tinggi. Nah, untuk posisi ini, sejatinya kami lebih memilih duet Nathan dan Tom Hye. Sebab kalau Ivar dan Tom Hye yang main, bisa dibilang kita nggak punya sosok ball winning di tengah alias ya setipe semua. Lalu buat posisi wingback, seperti biasa di kiri Kelvin Verdonk dan kanan Shandy Walsh. Dan 3 di depan, Rafa di kiri, Eliano di kanan, serta Wak Haji sebagai false nine adalah opsi paling masuk akal. Khusus Eliano adik Tijani Renders itu terkenal sangat tangkas dalam mengobrak-abrik pertahanan lawan. Ia bisa melakukan dribble ciamik, melepas tembakan akurat, maupun turut terlibat dalam meningkatkan intensitas umpan. Dan dalam laga Indonesia versus Bahrain sendiri akan dimainkan pada bulan Maret tahun depan, sehingga PSSI masih punya banyak waktu untuk terus menambah pemain keturunan termasuk Kevin Dix, Mauro Zylstra, Cero, hingga Miliano Jonathans. Dan jika semua bergabung sesuai rencana, jelas mengamankan 3 poin atas Bahrain bakal lebih mudah. Moriyasu kembali bocorkan cara kalahkan Bahrain. Seperti kita tahu, kalau kemenangan 5-0 Jepang atas Bahrain tak mereka dapatkan dengan mudah. Mereka harus menguatkan mental pemain, karena ulah supporter Bahrain yang terkenal sangat rese. Ya, meskipun mendapatkan gangguan dari supporter tuan rumah, Jepang pada akhirnya tetap mampu menunjukkan kalau level mereka tetap tinggi, sehingga beragam gangguan yang ada tak mempengaruhi performa mereka di atas lapangan. Terbukti, 5 gol berhasil mereka sarangkan, dan hasil itu sukses membuat Jepang untuk saat ini menduduki puncak klasemen grup C dengan poin 6, serta mampu mencetak total 12 gol dari 2 pertandingan tanpa sekalipun kebobolan. Dan terkait soal timnas Bahrain yang akan menjamu Indonesia setelah ini, Jepang pun seperti memberikan kode kalau Bahrain ini tim yang jauh lebih licik. Sebab selain supporter, karakter pemain Bahrain yang seolah-olah udah template kayak tim Timur Tengah lainnya adalah suka banget yang namanya drama-drama dan suka bikin emosi tim lawan. Australia yang di laga pertama juga sudah merasakan itu semua, termasuk kartu merah Kusini Yenggi yang entah emosi atau emang gak sengaja.
Beneran sampai nerjang dada pemain Bahrain. Intinya, karakter tim Timur Tengah emang gitu. Dan semoga Indonesia bisa main sabar saat menjamu nanti. Dan Moriyasu seolah memberikan bocoran ke Sintayong untuk menguatkan mental pemainnya ketika kembali berjumpa Bahrain. Bahkan mereka sudah tahu kelemahan Bahrain yang pemainnya pinter acting semua. Dan jadi itulah bagaimana Jepang memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia dan bekerja sama untuk menjungkalkan kebusukan Timnas Bahrain. Banyak yang berharap kalau Bahrain ini didiskualifikasi aja dari round ketiga ini, karena mereka suka sekali berlindung di ketiak Presiden AFC yang diketahui juga dari negara yang sama, sehingga Bahrain hobi banget cari gara-gara dan sok belagu dengan tim-tim Asia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.